dukungannya? Ganjar. Jawab dia begitu. Ganjar nih Pak ya, Ganjar. Terus ya udah kita jalan lagi. Habis itu gue balik lagi tanya, balik muka ya Pak, tanya, ini Ganjar benar apa presidennya? Iya. Terus dia ketawa. Terus kalau gitu salaman. Itu. Ya ceritanya begitu. Semua kita lihat sepak terjang dari PDIP ini luar biasa ya. Terus menyerang Anies Baswedan, terus menyerang pendukungnya Anies Baswedan, mencoba mendegradasikan Anies Baswedan. Hasto PDIP gagal bercermin. Jadi dia menunjuk terus kepada Anies Baswedan, kepada Nasdem, dan barangkali kepada siapapun yang mendukung Anies Baswedan, sambil dia lupa di saat yang sama ketika dia menunjuk begini, 3 jarinya mengarah kepada dirinya sendiri. Makanya itu kita sebut sebagai sebuah kegagalan dalam proses dia bercermin diri. Begitu ya. Dia gagal melakukan proses bercermin. Dia tidak bisa melihat ke dirinya sendiri, ke partainya sendiri, ke kepala daerah yang didukungnya sendiri. Cara-cara Hasto memperlakukan lawan-lawan politik mirip cara-cara DNID di tahun 1964, kata Andi Arief. Dikonfirmasi terpisah, Andi Arief lantas menjelaskan gaya Hasto seperti apa yang dianggap seperti DNID. Andi Arief menyebut mulai dari adu domba hingga terkesan menjadi sosok yang paling berkuasa. Ya mirip memang, adu domba, kemudian cari muka, kriminalisasi, intinya seolah-olah paling berkuasa padahal tidak berkuasa, ujarnya. Sekjen PDIP terkaget-kaget saat melihat elektabilitas Anies Baswedan menjelit. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai langkah yang blunder. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (BRPHKI) Saiful Anam menilai blunder karena Hasto tidak menyebut siapa kader PDIP yang memiliki prestasi luar biasa melebihi Anies Baswedan sebagai pembanding. Pernyataan Hasto membuat bingung karena tim media pernah mengatakan bahwa prestasi Ganjar yang dari internal tidak ada. Sehingga siapa yang jadi pembanding dari internal PDIP yang memiliki prestasi, kata Saiful seperti di berita kantor berita politik Remol, Senin 27 Juni. Seharusnya Hasto tunjuk kader PDIP berprestasi, bukan justru memberi penilaian pada orang lain yang bukan kadernya. Bagi Saiful Anam, hal tersebut justru memperlihatkan adanya kebingungan dari Hasto CS dalam menghadapi elektabilitas Anies yang kian menjelit. Saya melihat ada kebingungan Hasto melihat elektabilitas Anies yang semakin menjelit, sehingga mencoba untuk mencari-cari apa yang menjadi kelemahan Anies, kata Saiful. Dalam membuat penilaian, hal yang paling utama dilakukan adalah memberi pembanding. Dengan begitu, maka penilaian yang dilakukan tidak menjadi bias dan subjektif. Saya kira sudah saatnya apabila mencoba penilai seseorang yang juga ditunjukkan pembandingnya agar tidak bias tentang kriteria yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman, pungkas Saiful. Andi Arief juga menyinggung sikap cari muka yang menurutnya dilakukan DNID di tahun 1964. Andi Arief menyebut Hasto tengah mempraktikkan gaya DNID tersebut. Cara mengambil hatinya, cari mukanya berlebihan di tahun 1964. Setidaknya itulah yang saya pelajari dari sejarah, sekarang sedang dipraktikkan oleh Hasto ini, ujarnya. Sekjen PDIP yang mempertanyakan apa prestasi dari Anies Baswedan. Sebutkan 7 saja. Nanti kan pasti bingung. Katanya seperti itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto. Namun sisi lain ada pengamat yang menilai bahwa Hasto juga mempertanyakan apa prestasi dari Ganjar Pranowo. Nah, sehingga publik menjadi bingung. Sebenarnya Hasto ini mendukung siapa? Di PDIP sendiri kan ada Ganjar Pranowo, tetapi malah mempertanyakan prestasi Ganjar. Bahkan Trimedia Panjaitan
secara jelas mengatakan apa prestasi Ganjar. Itu dipertanyakan teman-teman, prestasi Ganjar. Anies dicapreskan Nasdem kok alam tidak bersahabat, kok jadi banyak banjir di mana-mana. Itu ucapan orang berpendidikan nggak sih? Itu ucapan orang petinggi nasional bukan sih? Kan kalau bicara banjir itu dari zaman Presiden Joko Widodo, itu banjir nggak selesai-selesai. Bahkan janjinya Pak Presiden Joko Widodo nggak sulit-sulit amat ngatasin banjir. Tidak terbukti. Jadi sekarang ini ditimpakan, kenapa setelah Nasdem capreskan Anies jadi banyak banjir kan? Lucu ya. Ini seperti sebuah, ini kalau dalam pendekatan psikologi ya, ini Hasto dan PDIP ini sedang merasakan situasi yang posesif gitu terhadap Nasdem. Sekjen PDIP terkaget-kaget saat melihat elektabilitas Anies Baswedan menjelit. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai langkah yang blunder. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai blunder karena Hasto tidak menyebut siapa kader PDIP yang memiliki prestasi luar biasa melebihi Anies Baswedan sebagai pembanding. Pernyataan Hasto membuat bingung karena tim media pernah mengatakan bahwa prestasi Ganjar yang dari internal tidak ada. Sehingga siapa yang jadi pembanding dari internal PDIP yang memiliki prestasi? Kata Saiful seperti di berita kantor berita politik Remol, Senin 27 Juni. Seharusnya Hasto tunjuk kader PDIP berprestasi, bukan justru memberi penilaian pada orang lain yang bukan kadernya. Bagi Saiful Anam, hal tersebut justru memperlihatkan adanya kebingungan dari Hasto GS dalam menghadapi elektabilitas Anies yang kian menjelit. Saya melihat ada kebingungan Hasto melihat elektabilitas Anies yang semakin menjelit, sehingga mencoba untuk mencari-cari apa yang menjadi kelemahan Anies, kata Saiful. Dalam membuat penilaian, hal yang paling utama dilakukan adalah memberi pembanding. Dengan begitu, maka penilaian yang dilakukan tidak menjadi bias dan subjektif. Saya kira sudah saatnya apabila mencoba menilai seseorang yang juga ditunjukkan pembandingnya agar tidak bias tentang kriteria yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman, pungkas Saiful.